Tapi ini masih ada KTP di zaman Orde Baru kan begitu. Kita KTP siapa itu dipakai kan. Kemudian setelah kita menggunakan iktp, NIK-nya atau nomor induk kepegawaiannya itu kan, NIK-nya itu kan sudah berubah itu ke kepala 3 harusnya kan gitu ya. Tapi ini masih kepala 7. Kemudian apa namanya itu, ada juga saya jelaskan misalnya ketika saya surati mereka mengatakan rata-rata tidak tahu, tetapi kita mendapatkan dokumen-dokumen lain dari instansi lain, misalnya bahwa mereka menggunakan dokumen itu, misalnya mengirim surat ke Kemendagri. Nah, mungkin dia tidak tahu kalau dia kirim surat ke Mendagri mendasarkan kepada dokumen yang diduga objek pemalsuan itu. Kemudian yang perempuan juga mengatakan tidak tahu, tetapi ada video, di mana di dalam video itu dia menyebut objek yang diduga palsu itu. Bang, pihak sana melaporkan ke Polda kalau tidak salah kan? Saya laporkan ke Polda dengan dugaan tindak pidana diduga terjadi di Jakarta Selatan juga, karena kantor Kementerian Hukum HAM itu Jakarta Selatan, Rasuna Said. Kemudian kantor notaris itu di Bekasi, yang RI, gitu ya. Kemudian kantor Ormas ini kan di daerah Depok. Nah, harusnya kalau melibatkan 2-3 Polres kan harusnya di Polda Metro. Tapi saya tidak paham apa pertimbangan Polda Metro sehingga dilimpah ke Polres Jakarta Selatan. Itu juga tadi keluhan daripada penyidik, ini kenapa dilimpah ke Jakarta Selatan Bang kan gitu. Jadi saya bilang ya minta aja dulu keterangan. Ketika nanti sudah terpenuhi keterangan dari pihak pelapor dan saksi, nanti limpah lagi aja ke Polda Metro. Itu aja saya kasih dari solusinya. Bang, pihaknya istrinya Iwan Fals bakal dipanggil juga nggak terkait hal ini? Bagaimana? Pihak istrinya Iwan Fals akan dipanggil juga nggak terkait hal ini? Setelah nanti selesai pemeriksaan saksi, khususnya korban, kemudian saksi-saksi yang lain, nanti pasti dipanggil. Ya, tapi apakah mereka yang memanggil atau dilimpah lagi nanti ke Polda Metro yang memanggil, itu teknis mereka. Bang, pihak Iwan Fals sendiri juga melaporkan klien abang sebagai pencemaran nama baik. Bukan klien saya yang dilaporkan, saya yang dilaporkan. Oh, abang dilaporkan. Ya, jadi mereka mungkin kurang paham bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di pasal 17 itu diatur bahwa advokat itu berhak berkirim surat dan meminta keterangan kemana saja. Nah, itu diatur, dijamin undang-undang. Bahkan di pasal 16 itu kita dijamin hak imunitasnya, bahwa kita dalam menjalankan profesi kita sebagai advokat tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata sepanjang kita bertikat baik. Apa sih tikat baiknya? Ya kita jalankan sesuai kuasa. Di dalam surat kuasa itu saya sudah menerima pengaduan sesuai pasal yang kita laporkan. Kemudian juga di situ juga ada hak untuk memberi keterangan pers. Jadi layaknya seperti polisi boleh memberikan keterangan pers, misalnya humasnya, jaksa juga bisa memberi keterangan pers, pengadilan atau hakim juga bisa, melalui humasnya, pengacara juga. Jadi karena caturwangsa penegak hukum itu kan polisi, jaksa, hakim dan advokat masing-masing mempunyai hak sebagai penegak hukum untuk merilis berita gitu loh, supaya orang lain tercegah. Jangan sampai nanti ada program-program misalnya dari badan hukum ini yang bisa merugikan orang lain, tidak kita cegah. Maka supaya tercegah kita harus rilis bahwa pengurus yang ada dalam dalam SK Menteri ini adalah diduga palsu. Karena kenapa? Karena klien kita tidak merasa pengurus, tidak merasa ketua pengawas, demikian juga saksi yang lain sudah ditelepon di depan saya juga merasa tidak bagian daripada pengurus itu. Jadi artinya 3 dari 4 ini merasa tidak menjadi pengurus. Bang, selama ini kan satu sama lain saling melaporkan, sudah ada komunikasi belum dua arah? Sudah. Jadi waktu itu memang saya panggil kan, saya undang karena tidak datang, tapi saya kasih alamat, saya kasih email, saya kasih WhatsApp gitu ya, tidak dihubungi, maka saya surati lagi, tidak dilayani juga, saya surati lagi sampai 3 kali. Maka idealnya itu 3 kali. Setelah 3 kali baru saya suratilah notaris, surati kementerian dan instansi-instansi lainnya. Kemudian mereka merasa tersinggung, lalu melaporkan saya, melaporkan pencemaran nama baik. Pencemaran nama itu atau fitnah ini kan begini, kalau kita misalnya atau klien saya misalnya menuduh mereka misalnya melakukan dugaan pemalsuan, seandainya tidak terbukti dugaan pemalsuan itu, dia merasa tercemar nama baiknya, maka dia boleh melapor, yaitu namanya pasal 317, pasal 318, boleh disebut pencemar nama baik misalnya. Itu
itu pun harus pakai ahli. Tetapi ini kan masih berproses, kita masih bersurat ke kementerian, masih bersurat ke notaris. Nah, mereka sudah langsung melapor ke Polda Metro yang dilimpah ke Depok kan begitu. Jadi belum waktunya. Jadi saya jelaskan kemarin kepada IF sama istrinya RL, termasuk sama pengacaranya, belum waktunya kalian melapor. Itu masih prematur. Nah, justru karena itulah mungkin mereka karena merasa prematur dan penyidiknya juga bingung di Polres Depok, maka mereka memohon RJ. RJ itu Restoratif Justice. Mereka memohon dari sejak Maret, tapi karena saya Maret itu sibuk di luar kota, saya belum bisa melayani. Saya layani di April minggu lalu. Ketika saya layani, harapan saya tadinya mereka bisa berdamai. Dan saya katakan kepada penyidik, bukan dengan saya loh masalahnya, maka undang klien saya, Indra Bonaparte. Maka penyidik akhirnya mengundang klien saya. Tetapi selama di dalam RJ itu, di ruang yang disiapkan oleh penyidik Polres Depok, saya lihat tidak ada komunikasi yang baik. Yang ada semacam arogansi gitu loh. Mohon maaf nih, arogansi antara yang merasa pimpinan kepada yang bukan pimpinan kan begitu. Jadi yang perempuan ini merasa dia pimpinannya. Masa kamu tidak menghargai saya sebagai pimpinan kan begitu? Itu aja kamu persoalkan kan gitu. Nah, klien saya mengatakan bahwa itu harus dipersoalkan karena saya tidak pernah jadi pengurus, tidak pernah setor KTP apapun, tidak pernah mengajukan apapun ke kementerian kan gitu, maupun kepada notaris kan gitu terkait dengan dugaan SK Menteri ini kan gitu. Jadi inginnya terlapor seperti apa bang? MNC? Bagaimana? Inginnya terlapor seperti apa ke depan? Itu yang tidak terjawab kan saya tanya. Jadi sebenarnya kalian itu mengundang saya untuk RZ ini atau Restoratif Justice ini apa? Penyidiknya pun saya bingung juga. Nah, bang, sudah merepotkan abang kan begitu. Jadi seharusnya kan kalau orang memohon Restoratif Justice, apalagi dia pelapor, harusnya kan, oh ya mohon maaf, kami sudah keliru melapor misalnya, kita selesaikanlah kekeluargaan. Saya kan tawarkan terus mereka supaya berdamai. Kalau saya kan lebih senang kalau orang lain berdamai toh. Tetapi karena aku lihat mereka di situ sampai ada juga yang gebrak meja dan sebagainya. Ini apa ini, RJ atau apa ini kan gitu, Restoratif Justice atau apa ini kan gitu. Akhirnya saya bilang kepada penyidik, sudahlah, biarkan mereka membuktikan laporannya. Kami juga sudah melaporkan pemalsuan di Polda Metro. Bang, kerugian klien abang apa Kerugiannya aja? material. Apa aja bang? Berapa bang? Kerugian materialnya itu akibat adanya dugaan pemalsuan ini, maka klien saya ini kan mendapat informasi tahun 2021 di bulan Mei dari temannya, oh abang pengurus ya? Nah ini kan masanya kan besar ini, ada ribuan kalau nggak salah itu. Oh bukan, jadi dia harus mengklarifikasi, kemudian dia pun pergi ke sana kemari, kemudian dia harus memohon apa itu bukti itu ke Kementerian Hukum HAM, kemudian dia memohon salinan akta ke notaris, itu kan biaya semua. Itulah kerugian material. Nah, kerugian material dia capek pikiran, capek hati, harus kesana kemari, bahkan harus datang ke kantor law firm gitu atau ke kantor Perma Hukum Victoria kan gitu. Sampai Itu, puluhan juta bang kerugiannya bang? saya tidak bisa jawab tapi yang jelas ada kerugian material. Oke. Iya. Terima kasih.